Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Rifka Rahayu Safitri, NIM J1 A1180014 dari Konsentrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Haluoleo Angkatan 2018. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Identifikasi Kualitas Air dan Beban Pencemaran Sungai Bedadung di Intake Instalasi Pengolahan Air Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jember. Sebagaimana yang kita tahu bahwa air merupakan kebutuhan dasar kehidupan manusia. Indonesia merupakan wilayah yang memiliki sumber daya air permukaan sebanyak 6% dari seluruh sumber daya air tawar yang ada di dunia. Akan tetapi, yang sangat kita sayangkan bahwa sudah terjadi pencemaran di beberapa sungai-sungai besar yang ada di Indonesia. Contohnya seperti Sungai Musi, Citarum, Ciliwung, dan Berantas. Kemudian, Kabupaten Jember sendiri merupakan salah satu daerah yang memiliki perusahaan daerah air minum dengan 4 instalasi pengolahan air. Untuk kebutuhan air minum khusus di Kota Jember, mendapatkan 2 pasokan dari instalasi pengolahan air, yaitu instalasi pengolahan air Tegal Gede dan instalasi pengolahan air Tegal Besar. Instalasi pengolahan air Tegal Gede berada di Kelurahan Tegal Gede dengan kondisi lingkungan yang lebih didominasi oleh lahan pertanian dan pemukiman. Sementara di instalasi pengolahan air Tegal Besar berada di Kelurahan Tegal Besar dengan kondisi lingkungan yang lebih didominasi oleh perumahan warga. Untuk kebutuhan air di kedua instalasi pengolahan air tersebut dipenuhi oleh sumber baku mutu air dari air Sungai Bedadung. Menurut Balai Pengelolaan Sumber Daya Air, wilayah Sungai Bondoyudo Mayang menyatakan bahwa air Sungai Bedadung masuk dalam kriteria kelas 3 dengan status tercemar berat pada segmen perkotaan Kabupaten Jember. Sejalan dengan hal tersebut, juga ditegaskan oleh laporan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 dan penelitian yang dilakukan oleh Munandar dan Eurika tahun 2016 yang menunjukkan bahwa air Sungai Bedadung memiliki kualitas yang kurang baik dan memiliki kandungan mikroorganisme patogen serta bahan organik yang tinggi. Sementara untuk kualitas air sendiri harus memenuhi baku mutu air kelas 1 sesuai rujukan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Adapun sumber-sumber yang menjadi pencemaran kualitas air dan peningkatan beban pencemaran adalah yang pertama disebabkan oleh limbah industri, yang kedua yaitu limbah rumah tangga, dan yang ketiga limbah pertanian. Di samping dari 3 bahan pencemar tersebut, ternyata perubahan cuaca dan tata guna lahan juga turut mempengaruhi kualitas air dan beban pencemaran. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu contoh pengambilan air menggunakan grab sampling dilakukan di intake instalasi pengolahan air Tegal Gede dan instalasi pengolahan air Tegal Besar. Adapun parameter yang diamati yaitu yang pertama suhu, kelelahan, total dissolved solid oxygen, dissolved oxygen by chemical oxygen demand dan chemical oxygen demand, serta pH atau tingkat derajat keasaman. Untuk pengukuran kualitas air dilakukan dalam 3 waktu, yaitu pertama pukul 7.00 pagi, pukul 11.30 siang, dan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Adapun analisa pengukuran tiap parameternya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran suhu menggunakan termometer yang dilakukan di lapangan. Yang kedua yaitu pengukuran kekeruhan menggunakan turbidimeter di laboratorium. Yang ketiga, pengukuran total dissolved solid menggunakan total dissolved solid meter di laboratorium. Yang keempat, pengukuran pH atau tingkat derajat keasaman menggunakan pH meter di laboratorium. Kemudian, identifikasi nilai dissolved oxygen menggunakan metode Winkler. Yang kemudian, nilai biochemical oxygen demand dilihat menggunakan metode Winkler. Yang selanjutnya, pengukuran chemical oxygen demand menggunakan metode spektrofometer.
Adapun prosedurnya yaitu masukkan air sebanyak 0,2 ml ke dalam reagent high range, kemudian panaskan selama 2 jam menggunakan reaktor chemical oxygen demand. Setelah itu dinginkan sampai mencapai suhu ruang dan lakukan pembacaan pada spektrofometer. Selanjutnya yaitu kecepatan aliran air dan luas penampang merupakan input data untuk menghitung debit air. Dan yang terakhir yaitu nilai beban pencemaran diperoleh dari perkalian antara debit air dengan nilai konsentrasi biochemical oxygen demand. Dari tabel di samping kita bisa melihat bahwa nilai beban pencemaran tertinggi di kedua instalasi pengolahan air tersebut pada hari pertama hingga hari terakhir atau hari ketiga, yaitu berada pada siang hari atau tepatnya pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dengan nilai 30,33 kg per hari di instalasi pengolahan air Tegal Gede dan 77,90 pada instalasi pengolahan air Tegal Besar. Hal ini disebabkan karena nilai chemical oxygen demand pada instalasi pengolahan air Tegal Besar lebih tinggi dibanding dengan instalasi pengolahan air Tegal Gede. Kenaikan nilai biochemical oxygen demand dipengaruhi oleh tata guna lahan dan juga aktivitas masyarakat. Oke, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu kualitas air di intake instalasi pengolahan air Tegal Gede dan instalasi pengolahan air Tegal Besar memiliki nilai yang beragam, di mana instalasi pengolahan air Tegal Gede masuk dalam kriteria baku mutu air kelas 3, di mana hal tersebut berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber air baku. Sementara untuk instalasi pengolahan air Tegal Besar, karena nilai chemical oxygen demand-nya masuk ke dalam kriteria kelas 3, maka secara otomatis instalasi pengolahan air Tegal Besar juga masuk ke dalam kriteria baku mutu air kelas 3, walaupun parameter lainnya masuk ke dalam golongan kelas 1. Itulah presentasi saya pada kesempatan ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.